Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Tiara Situmorang. Saya dari kelas 12 IPA 2 akan memberikan hasil resensi saya pada bab 1 ini yang berjudul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun beberapa poin materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, makna hak dan kewajiban negara. Hak merupakan suatu hal yang Anda peroleh dan dapatkan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena dari itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang memiliki oleh orang tersebut. Yang kedua, kita masuk pada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksi. Di dalam nilai dasar itu, sesuai dengan 5 sila Pancasila, kita akan membahas masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing sila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sebagai membina kerjasama dan tolong-menolong dengan memeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menjadi terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis, kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia dan dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, suka bekerja keras. Kita dapat menjabarkan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan penduduk dalam hukum dan pemerintah. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan bersertifikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan. Dan yang selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Kita masuk pada bagian C, kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban antar negara diantaranya disebabkan oleh sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran negara kita masih cukup tinggi.
angka putus sekolah yang sangat tinggi, dan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya kita membahas tentang peningkatan kewajiban warga negara. Banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya, yang pertama itu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak pada pemerintah, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekian dari hasil resensi saya Indri Tiara Sitomorang mengucapkan terima kasih dan selamat sore.